pertanyaannya unik nih. Ustadz, apa sih tujuan jihad itu? Untuk menegakkan agama Allah atau menjaga agama tegak? Nah, pemirsa, sahabat seri dimanapun Anda berada, ucapan indah dari Al-Fakir di awal perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Tadi disinggung dengan pertanyaan netizen. Untuk menegakkan agama Allah atau agama Allah tegak. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana jihad di masa Allah, di masa Rasulullah dengan jihad di masa kini. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, semoga ini pun jadi doa. Naik kendaraan arah Surabaya, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam persaudaraan selalu dari saya. Semoga yang nonton menyimak terus panjang umur, murah rezeki. Amin. Yuk kita lihat bagaimana jihad di dalam kacamata Islam. Saya ingin awali membahas jihad ini dengan firman Allah. Surat ke-29 Al-Ankabut juz ke-21 tepatnya pada ayat bagian akhir. Ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sahabat saat ini dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dalam indeks Quran, di mana kata jahada, berjihad, itu sampai terdapat 42 kalimat. Nah, di surat Al-Ankabut yang baru saja Al-Fakir bawakan, ini jihad untuk di masa kini betul-betul bisa dan harus terjadi kepada semua kita. Jihad bagaimana saat berperang? Bukan. Di sini redaksinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Sungguh kami akan tunjukkan jalan kami. Maksudnya rezekinya Allah bukakan. Contoh, para segenap kru yang sudah berumah tangga. Termasuk juga Al-Fakir yang menyampaikan. Kita, di belakang kita ada istri. Juga ada anak-anak kita. Yang dimana kita harus berjihad. Bukan demon, bukan perang. Kenapa? Karena di saat kita sudah berumah tangga ada kewajiban. Seorang suami yang keluar dari rumahnya. Bekerja dengan profesi yang Allah amanahkan kepadanya. Apakah menjadi produser, apakah menjadi kameramen, atau bagian editingnya. Termasuk juga Ustadz yang sedang menyampaikan. Bagaimana kita bisa bersikap dan bersifat profesional dengan amanah tugas yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, di saat kita betul-betul tanggung jawab, disiplin, juga profesional dengan amanah ilmu yang Allah titipkan kepada kita dengan tugas kita, maka termasuk jihad di jalan Allah. Buat memotivasi para suami ini, sampai satu hadis Nabi menyinggung inna minadz-dzunub, bicara jihad nih. Karena istri kita nih, ya Allah, pengen banget aku mau Bang ke Sukabumi, tapi tolong jalan lewat jalan layang. Aku mau punya suami, tapi suami yang penyayang. Nah, lantas istri kita bahagia, anak-anak kita bahagia, kehidupannya sejahtera, sampai Nabi menyinggung sungguh dosa-dosa seorang suami. La yukaffiruha, tidak bisa gugur, tidak bisa terhapus. Ya Allah, dosa kita banyak banget, Abang. Ya, tidak bisa terhapus.
Dengan apa kata Rasulullah? Tidak bisa terhapus dengan sholatnya. Tidak bisa terhapus dengan ibadah hajinya. Tidak bisa terhapus dengan umrohnya. Tidak bisa terhapus dengan puasanya. Haji umroh udah hampir 2 tahun kita nggak bisa berangkat ke sana. Sholat ya paling sholat kita mohon maaf kadang-kadang. Ya 5 menit aja masih kelamaan. Sholat kadang-kadang nggak ada orang, nggak ada kameramen yang ngesut. Ruku udah kayak yang matok beras. Yang begitu yang kita harapin. Mohon maaf. Puasa ya kadang-kadang rame-rame aja masih jebol, apalagi puasa Senin Kemis. Yang begitu, tapi Rasulullah menjamin buat yang berjihad di jalan Allah untuk kesejahteraan rumah tangganya. Dia mencari nafkah, al-humumu fi talabil ma'isyah. Dia bersungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan profesi yang Allah amanahkan kepadanya. Dia profesional, menghasilkan dari kerjanya gaji yang halal, diberikan makan kepada istrinya, istri bahagia, anak bisa sekolah, semuanya terpenuhi, maka gugurlah dosa suami itu. Allahu Akbar. Ya, kepada para suami ya, makin semangat untuk mencari nafkah, karena itu bagian dari jihad. Wahai para santri, wahai para santriawan, wahai para mahasiswa, wahai para mahasiswi, wahai para siswa-siswi, dimanapun Anda berada, kalian pun berjihad. Berjihad bagaimana? Sampai Nabi menjamin, man salaka thariqan, siapa orang yang melangkahkan kakinya ke suatu perbuatan, ke suatu tujuan untuk mencari ilmu. Ya kalau anak mahasiswa sampainya ya ke kampus. Anak siswa-siswi nyampinya ke sekolah. Waduh, sekarang hampir 2 tahun kita pandemi, belajar virtual. Tolong kepada adik-adik yang saya sayangi, banyak keluhan terjadi nih dengan pandemi begini. Kalian pada daring, emak-emaknya yang darting. Ya, nah ini bicara jihad. Tugasnya bukan tugas emak kalian. Tugasnya bukan bapak kalian, tapi tugas kita. Ini ketika kita menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, mengganti dengan ilmu, kecerdasan, itu pun jihad di jalan Allah. Satu hadis saya bacakan supaya betul-betul menjadi barometer buat kita. Jadi jangan diabsurkan jihad itu waduh dengan bom bunuh diri. Ternyata jihad di zaman Nabi ada yang memang berperang. Perang Khandaq, perang Badar. Kenapa? Kondisinya haruskan untuk perang. Tapi untuk di zaman now udah enggak seperti itu. Satu hadis saya bacakan. Di mana Nabi menyebutkan afdalul mu'minin islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seutama-utamanya orang beriman adalah orang Islam yang dimana saudaranya bisa selamat dari ucapan lisannya dan juga dari tangannya. Wa afdalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa, dan seutama-utamanya orang beriman yang paling baik budi pekertinya. Saya teruskan dulu. Ya, di sini Nabi menyebutkan wa afdalul muhajirin man hajara manahallahu anhu, dan seutama-utamanya orang berhijrah adalah yang dia bisa berpindah dirinya dari hal ajakan maksiat kepada hal yang sifatnya ibadah. Jadi di saat di dalam diri kita ada ajakan untuk hal-hal yang sifatnya melaksanakan hal-hal yang dilanggar oleh agama, lantas kita bisa kekang itu hawa nafsu kita. Kita pindahkan menjadi hal-hal ibadah yang mendapatkan keridhaan Allah. Ini pun termasuk daripada bagian jihad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat syar'i dimanapun Anda berada. Sampai Nabi menyinggung, laisa syadid, orang yang hebat, orang yang gagah, bukan yang pintar gelut. Bukan yang gelutnya menang terus. Tapi orang yang hebat kata Rasulullah, yang kuat kata Rasulullah, orang yang di saat dirinya kebawa emosional, lantas dia bisa berjihad untuk melawan emosionalnya itu, untuk melawan daripada nafsu buruknya itu, dia bisa arahkan, dia bersabar untuk bisa mengontrol emosionalnya. Inilah jihad yang betul-betul Nabi ajarkan. Di saat Nabi hijrah ke Taif, contoh dalam sejarah, itu Nabi disambut bukan pakai rabana, tapi sambitan batu. Nabi sampai, ya dalam sejarah disebutkan, Nabi berdarah. Lantas malaikat Jibril ngelihat sahabatnya, ngelihat kekasihnya berdarah.
datang ke Rasulullah dan menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbalikan saja nih Bukit Taif? Allahu Akbar. Untung Nabi Muhammadnya bukan orang Jakarta. Mungkin kalau Muhammadnya orang Betawi, lagi kedesak ada yang belain, udah ikan bawal serterong, udah Jibril jual borong udah. Tapi Rasulullah nggak begitu. Jihad, Nabi contohkan. Enggak ya Jibril, jangan. Nabi balas, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk ke dalam hati-hati daripada umatku ini. Mereka berbuat begitu karena mereka nggak tahu siapa aku, ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini baru segmen awal. Ini udah menunggu pertanyaan dari para netizen. Oleh karenanya, sahabat Syariat yang saya cintai karena Allah, jangan kemana-mana. Pokoknya pakai arloji saat naik bukit, kita ngaji tetap di Syariat.